Parah sekali. Daibi. Hati-hati jika seseorang di luar mendengar, mereka akan memberitahu istrimu. Beritahu mereka, bagaimana mereka bisa tahu? Aku memberikan semua karyawan 2 jam tambahan untuk istirahat makan siang mereka. Hanya Chenji yang tidak ada di sini bulan ini. Mereka semua harus pulang untuk istirahat makan siang mereka. Ayo sayang. Kau bilang kau akan menceraikannya dan menikahiku. Kau pengecut. Apa kau punya nyali? Kenapa aku tidak berani? Aku Daibi. Harus kembali dan menceraikannya. Bagaimana dengan tas yang kusukai waktu itu? Tas itu benar beli itu. Jika kau menyukai sesuatu, kau bisa membelinya. Daibi. Aku kembali dari perjalanan bisnisku lebih awal, hanya untuk memberimu kejutan. Tapi kau di sini bermain-main dengan wanita jalang ini. Kau. Tidak ada istri. Dengarkan penjelasanku. Ini benar. Itu semua dia wanita jalang ini. Dia merayuku. Aku baru saja mendengar semuanya di depan pintu. Berapa lama kau akan terus berbohong padaku? Tidak bisakah kau memiliki harga diri? Karena kau sudah mendengar semuanya, kami tidak akan menyembunyikannya. Kami sedang jatuh cinta. Kau nanek lampir tua. Pergi saja. Kau. Berani sekali kau memukulku. Kau. Jalang. Istri. Tidak ada lagi pukulan. Mati. Kau membunuh seseorang. Tenanglah. Cari koper. Kemasi barang-barang. Cari tempat terpencil dan buang itu. Semua kamera pengawas di sini harus dihapus. Aku akan pergi mengambil mobil. Aku beritahu kau. Kau tidak bisa melarikan diri sekarang. Daibi. Kau akan mati mengenaskan. Siapa yang kau katakan akan mati mengenaskan? Xiao Meng. Ketika Xiao Weiwei tiba, bawa dia langsung ke dalam arai pengikat jiwa. Paksa roh bumi keluar dari dirinya. Sedikit sihir saja sudah cukup. Tetapi jika dia melawan, proses ini akan sangat menyakitkan bagi Xiao Weiwei. Segera setelah roh bumi meninggalkannya, serahkan sisanya pada Lin Jul. Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Benar. Mengapa Lin Jul belum datang? Tuan, apakah ini oke? Sedikit lebih jauh. Baiklah. Weiwei, apakah kamu baik-baik saja? Tuan, apakah ini baik-baik saja? Jangan mendekat lagi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku sekarang. Kau Chenji, kau mengenalku? Chenji, aku tahu ceritamu dan rasa sakit yang telah kau derita. Tapi kau tidak bisa menimpakan rasa sakitmu pada orang lain. Lepaskan Xiao Weiwei, dia tidak bersalah. Daibi yang bersalah. Kau bahkan mengenal Daibi. Ya, ini salahnya. Ini semua salahnya. Chenji, kau tidak bisa menimpakan ketidakbahagiaanmu pada orang lain. Biarkan Xiao Weiwei pergi. Kau tidak bisa menghapus Xiao Weiwei. Kenangan tentang Xiangxi. Xiangxi tulus padanya. Aku tidak percaya. Weiwei, aku benar-benar tulus padamu. Weiwei. Celaka. Xiangxi. Weiwei. Kau akhirnya mengingatku. Itu bagus. Aku sangat takut.
Jangan takut aku di sini. Siapa kau? Lepaskan aku. Sial. Chenji. Jangan terlalu keras kepala. Ini semua salah Debbie. Itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Mengapa kalian semua menindasku? Kau juga tahu, ini salah Debbie dan Jalang itu. Bukankah kalian dewa? Bukankah kalian seharusnya menjunjung tinggi keadilan? Kalau begitu pergilah cari Debbie dan Jalang itu. Aku mohon padamu, kembalikan Xiao Weiwei padaku. Kembalikan Xiao Weiwei padaku. Kau bisa melakukan apa saja padaku. Pukul aku, pukul aku. Lakukan apa saja padaku. Tolong kembalikan Xiao Weiwei padaku. Aku mohon padamu, kembalikan dia. Aku mohon padamu. Aku mengembalikannya padamu. Weiwei, Apakah kau dewa pengembara siang? Bisakah aku masih menyampaikan permohonan? Seperti yang diharapkan di dunia ini, tidak ada yang benar-benar peduli padaku. Kalian semua menindasku. Tidak bisakah kau datang lebih lambat? Aku tertahan oleh sesuatu. Lalu, bagaimana dengan mereka? Jangan khawatir. Departemen Pengembara akan menghapus ingatan mereka. Hidup mereka tidak akan terpengaruh. Pedangku bisa membersihkan kas ada RIM. Kamu tidak akan mengamuk lagi. Kau bisa naik sendiri. Terima kasih, kau adalah jiwa pengembara yang baik. Kau juga harus pergi. Tuan jiwa pengembara, Chenji tidak akan pergi. Kau menyelamatkan hidup Chenji. Chenji bersedia melakukan apa saja untukmu. Aku tidak butuh itu. Peserta pelatihan Dewa Pengembara Siang Lin Yu, selamat atas keberhasilan menyelesaikan misi ini. Mohon teruskan kerja bagusnya. Terima kasih Kak Su atas bimbinganmu. Namun, kali ini aku tidak di sini untuk menugaskanmu sebuah misi. Tang Xiao Meng Anda berkontribusi besar pada misi ini. Ini, atas nama Biro Manajemen Jiwa Pengembara, Departemen Pengawasan Pekerja Sementara, secara resmi mengundangmu. Apakah kau ingin berpartisipasi? Konferensi Perekrutan Manusia, Pekerja Sementara Jiwa Pengembara berikutnya. Bolehkah aku? Itu tergantung pada kemampuan pribadimu. Baiklah, aku akan mencoba. Apakah akan nyaman mengirimkan resumemu padaku? Kirimkan salinannya padaku. Tentu. Di resumemu, mengapa tidak ada tanggal dan waktu lahirmu? Dia seorang yatim piatu. Dia tumbuh di panti asuhan. Tidak tahu waktu lahirnya yang tepat. Baiklah, aku sudah menerima informasimu. Tunggu pemberitahuan wawancara. Hei, tunggu sampai aku menjadi arwah gentayangan. Biarkan Kak Xiao Meng, aku akan melindungimu. Kau bilang, apakah aku akan terpilih sebagai arwah gentayangan siang nanti? Atau arwah gentayangan malam? Ada apa? Kenapa kau tidak bahagia? Tersenyum. Aku juga harus bisa bersemangat. Sisa setengah bulan. 21 bintang. Aku baru menyelesaikan 7. Jika aku tidak bisa menjadi karyawan tetap kali ini, aku benar-benar tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menjadi karyawan tetap bersamamu pekerja sementara. Tang Xiao Meng. Xiao Meng, apakah itu benar-benar kau? Xiao, kapan kau kembali? Aku baru saja kembali 2 bulan lalu. Xiao. Aku ada di jalanan makanan ringan, membuka sebuah bar musik. Benarkah? Benar, Lin Yu, ini Xiao, ini Lin Yu, halo. Bagaimana kabarnya, Xiao Meng kita? Apakah dia sedang menjalin hubungan? Dasar pria polos. Tidak juga. Situasi kita agak istimewa. Sekarang bermain misterius denganku ya. Ingin datang dan duduk di tempatku? Ayo pergi. Lin Yu, kemasi barang-barangmu. Ikut denganku. Bersulang. Bar Xiao. Xiao,
Aku merasa seperti kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Aku dan Ding Hao berkendara di sepanjang jalan raya nasional, berhenti dan pergi. Kami pergi ke Chengdu, Chongqing, sampai ke Dali. Kami tinggal di Dali selama 3 tahun. Kami kembali 2 bulan lalu. Apakah itu gitar Hao? Di mana dia? Bukankah dia di bar? 2 hari terakhir ini, dia sedang sakit parah. Dia di rumah sedang memulihkan diri. Tidak apa-apa. Aku ingin mendengarnya bernyanyi. Lain kali saja, kalau begitu. Baiklah, lain kali. Bersulang, baiklah. Pelan-pelan. Lin Yu. Xiao Meng adalah gadis yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Aku percaya padamu. Siapa di sana? Keluar. Tuan, ini aku. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Chen Ji khawatir kamu dalam bahaya. Aku tidak membutuhkanmu. Keluar. Kau minum terlalu banyak tadi malam. Makanlah bubur untuk sadar. Tadi malam aku tidak melakukan sesuatu yang memalukan kan? Xiao, kau tahu, hari itu di bawah bar Kak Lu. Aku mendengar semuanya. Pegunungan berkapas yang tak berujung. Dia menggendongku kembali hari itu. Ada bunga bermekaran. Jangan biarkan dia tahu. Nyanyian siapa itu? Nyanyi Lin Yu. Bernyanyi. Cepat. Punggungmu sangat nyaman. Sangat lembut. Aku sangat menyukainya. Aku rasa tidak. Lagi pula itu tidak terlalu memalukan. Jangan khawatir tentang itu. Suji baru saja menelponku. Katanya kita harus pergi ke markas. Sudah diatur. Direktur Si akan mewawancarai Anda hari ini. Hari ini? Begitu cepat. Aku tidak tahu apakah harus memuji keberuntunganmu. Atau ini takdir. Misi ini telah turun. Lokasi misi ada di Bar Lu Xiao Xiao tempat kamu pergi tadi malam. Namun misi ini tidak memiliki petunjuk. Dalam 6 hari, kamu harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Lu Xiao Xiao. Tangannya. Mengapa dia memakai sarung tangan? Pengamatan yang bagus. Misi ini bernilai 56 poin. Misi dengan skor tinggi. Baiklah, tidak peduli seberapa sulitnya. Aku akan menyelesaikan misi ini. Masih ada sisa setengah bulan. Aku harus berhasil menjadi karyawan tetap. Bagaimana jika Tang Xiao lulus wawancara? Jika dia benar-benar lulus, bukankah aku akan setara dengannya di masa depan? Orang yang dievaluasi, Lin Yu, diduga memiliki ideologi chauvinis laki-laki. Dan masalah kepribadian diskriminatif terhadap perempuan. Kak Susu. Maafkan saya. Aku hanya bercanda denganmu. Maksudku adalah, aku pasti akan menyelesaikan misi dengan sukses. Apakah menurutmu kekuatan ini baik-baik saja? Nona muda, jangan gugup. Kau duluan. Tolong perkenalkan dirimu. Halo guru, nama saya Tang Xiaomeng. Tinggi, 169 meter. Berat, 52 kg. Oh, saya biasanya suka menyanyi dan menari. Saya juga punya tingkat 6 dalam Guisheng. Terima kasih guru. Bakat apa yang kau miliki? Guru, bakat yang telah saya siapkan adalah lagu Itu Dia. Itu dia. Teman kita. Nesha kecil. Baiklah. Berhenti. Mohon tunggu di luar untuk pemberitahuan. Xiaomeng, bagaimana wawancaranya? Aku tidak tahu. Aku merasa sedikit gugup. Kapan hasil wawancara akan keluar? Mungkin dalam 2 hari ke depan. Baiklah, kau istirahat sebentar. Aku membutuhkanmu untuk membantuku. Ada apa? Misiku selanjutnya terkait dengan Xiao Xiao. Siapa? Xiao Xiao.
Halo Paman Ketujuh, ini Linju. Bukankah kau sedang dalam misi di distrik barat? Kenapa? Apakah kau mengalami kesulitan? Datang untuk memeriksa beberapa informasi. Ya Paman Ketujuh, aku ingin mencari informasi tentang banyak jiwa dalam satu tubuh. Situasi ini cukup langka. Biar aku pikir. Seharusnya ada di gudang 6. Rak ketiga dari belakang. Kenapa kau mencari informasi ini? Aku menemukannya saat misi. Paman Ketujuh, bolehkah aku membawa informasi ini? Ini semua informasi publik. Kau bisa mengambilnya? Tapi ingat untuk mengembalikannya setelah kau selesai. Hari ini benar-benar ramai. Linju, kau juga di sini. Kakak, kau datang. Lalu Paman Ketujuh, kalau begitu aku pergi dulu. Xiao Mengka, kau sudah menelan izin kerja Xiao Yu begitu lama. Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan. Apakah peningkatan kekuatan termasuk? Xiao Meng, dalam situasimu, ini seperti di Biro Manajemen Yoshan, setelah pekerja sementara, menjadi karyawan tetap, mereka mulai bergabung dengan izin kerja mereka, dan menjalani proses pembersihan dan pemurnian. Tapi dalam keadaan normal, orang biasa yang belum melalui pendaftaran Biro Manajemen Yoshan, tidak bisa bergabung dengan izin kerja. Kecuali, orang tuamu adalah Yoshan sebelumnya. Aku tidak tahu. Aku dibesarkan di panti asuhan. Dan belum pernah melihat orang tuaku. Situasimu cukup langka. Jika ada sesuatu yang terasa aneh di masa depan, datang dan temui Paman Ketujuh kapan saja. Ya, aku mengerti. Paman Ketujuh. Aku ingat kau pernah bercerita sebelumnya. Tentang menyegel jiwa pengembara ke dalam sebuah objek. Bisakah kau ceritakan lebih banyak tentang itu? Kau bertanya tentang teknik pengendalian jiwa perbatasan selatan. Dikatakan bahwa teknik ini dapat menyegel jiwa seseorang yang berkeliaran ke dalam sebuah objek dan berdasarkan karakteristik objek, menurunkan serangan magis. Tidak hanya kau bisa mendapatkan jiwa orang yang berkeliaran, tapi juga ingatan mereka dari sebelum mereka meninggal. Hanya saja, itu belum pernah terlihat. Itu hanya ada di arsip. Ayo pergi, Xiao Meng. Kau punya pertunjukan besar untuk dipentaskan malam ini. Xiao Meng, ada apa? Bukankah semuanya baik-baik saja ketika kamu pergi kemarin? Kenapa kamu putus hari ini? Xiao, Lin Yu berbohong padaku. Dia memberitahuku bahwa tapi dia sudah menikah. Istrinya membawa orang untuk menemukanku kemarin, untuk menuntut penjelasan. Dia yang mengejarku. Dia bilang padanya aku merayunya. Xiao, apa yang harus kulakukan? Aku tidak percaya, bahkan aku salah menilainya. Xiao Meng, jangan menangis. Mungkin ada kesalahpahaman. Benar. Bagaimana kalau begini, besok? Kamu minta Lin Yu untuk bertemu di barku. Kita akan duduk dan berbicara baik-baik. Jika dia benar-benar menganiaya kamu, aku akan mendukungmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tang Xiao Meng, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepadamu. Aku hanya bermain-main denganmu. Tidak ada perasaan yang terlibat. Selain itu mutual. Paling buruk aku akan menggantimu 100 atau 200. Lin Yu, aku mempercayaimu kemarin. Aku tidak menyangka kamu juga begitu tidak tahu malu. Orang sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini. Ding Hao keluar. Ya Tuhan, itu membuatku takut. Saudara Hao. Xiao, apa yang terjadi? Xiao Meng, aku berbohong padamu kemarin. Ding Hao ini bukan hanya bajingan, tetapi juga penipu dan pedagang manusia. Dulu, aku mengambil semua tabunganku dan ingin menjelajahi dunia bersamanya. Aku tidak menyangka bahwa begitu kami sampai di tempat lain, dia mengurungku. Kau, jangan berjuang.
Angka ini. Awalnya aku ingin bermain beberapa tahun lagi. Tapi aku tidak menyangka kau akan memberiku semua uangnya dengan cepat. Dengarkan aku. Mulai sekarang hanya dengarkan setengah dari apa yang pria katakan. Dengar saja setengahnya. Aku akan pergi berkencan. Tetap di sini dan jadilah baik. Naluri bertahanku membuatku berjuang mati-matian. Akhirnya, aku benar-benar berhasil membebaskan diri. Xiao, aku di sini. Xiao. Lihat. Dia sudah meninggal. Mengapa ini terjadi lagi? Ketika aku kecil, aku diculik ke pegunungan oleh seorang wanita tua aneh dari Xinjiang Selatan. Dia bilang kami ditakdirkan dan mengajariku teknik penggerak jiwa. Aku tidak pernah berpikir untuk menggunakan ini untuk menyakiti siapapun. Tapi Ding Hao, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Jetty, aku menyegalnya di dalam gitar ini. Ketika kamu bertemu bajingan, bongkar dia. Buat mereka ketakutan setengah mati. Jadi, Lin Yu juga ketakutan setengah mati. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Mulai malam ini, aku akan membiarkan Ding Hao mengikutinya. Sampai dia menjadi gila. Xiao Meng, mulai sekarang kamu akan bersamaku di bar. Kita akan menghukum para bajingan ini bersama-sama. Seharusnya kamu mengatakan itu lebih awal. Aku lelah. Bagaimana ini mungkin? Kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Seharusnya kamu bertanya siapa kami. Kalian semua. Bersama-sama. Aku Lin Yu, Dewa Pengembara Siang. Dia adalah izin kerja saya. Lu Xiao, kamu dicurigai melakukan penahanan ilegal terhadap jiwa manusia dan membahayakan manusia yang tidak bersalah. Jadi, menurut peraturan pengelolaan dunia manusia Dewa Pengembara, aku secara hukum menangkapmu dan melepaskan jiwa yang kamu kurung. Dewa Pengembara. Aku mengerti. Tapi, jangan kira aku akan ditangkap tanpa perlawanan. Kamu terlalu lemah. Tidak heran kamu hanya bisa menakut-nakuti orang. Dewa Pengembara Siang, kau adalah Dewa Pengembara Siang. Selamatkan aku, selamatkan aku. Wanita itu gila. Dia mengendalikanku. Ding Hao kembali. Tang Xiao Meng, kita bersaudara. Kenapa kamu berbohong padaku? Xiao, maafkan, aku berbohong padamu. Tapi belum terlambat untuk berhenti sekarang. Serahkan gitarnya. Biarkan Ding Hao naik. Ya, biarkan dia mengampuniku. Selama kau membebaskanku, aku akan melakukan apapun yang kau minta. Membiarkanmu pergi tidak mungkin. Jangan khawatir, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tapi dia sudah meninggal. Kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Ya, kau sudah membalas dendam,
Tidak cukup sama sekali. Aku tidak hanya ingin dia mati. Aku ingin dia menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Xiao, aku tahu kau membencinya. Aku tahu kau membenci sampah terkutuk itu. Jika setiap sampah di dunia mati sekali, itu tidak akan cukup untuk memuaskan kebencianmu. Kau bisa membalas dendam pada mereka. Tapi kau tidak bisa menyiksa dirimu seperti ini. Aku menyuruhmu untuk melepaskan Ding Hao, bukan untuk memaafkannya, tapi untuk membiarkan dirimu pergi. Kau sudah cukup menderita dalam hidup ini. Aku tidak ingin kau menderita lagi. Aku ingin kau hidup. Aku ingin kau hidup bahagia. Xiao. Berdiri diam. Lihat. Di mana ini? Katakan padaku di mana ini? Disinilah aku meninggal. Ingat saat itu. Ya. Itu saja. Kau memegangnya saat itu. Kau mencekik leherku. Kau semakin mengencangkannya. Aku tidak bisa bernapas. Aku sesak napas. Aku tidak bisa bernapas. Ding Hao. Biarkan semuanya berakhir di sini. Akhiri saja. Kau bilang ini sudah berakhir sekarang? 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ini kau memperlakukanku seperti anjing. Biar ku beritahu sesuatu. Ini tidak sesederhana itu. Mulai sekarang, aku Ding Hao. Aku akan membalasmu 10 kali lipat. Sekarang tidak ada artinya. Kamu tidak bisa menyakitiku. Kutukan pengikat jiwa itu permanen. Begitu aku mati, kamu akan lenyap begitu saja. Kau mencoba menakutiku ya? Kau pikir bisa membodohiku dengan omongan seperti ini? Xiao Meng benar. Aku selalu membenci semua sampah masyarakat di dunia. Tapi yang paling kubenci adalah diriku sendiri. Aku benci sejak awal. Aku tidak melihat warna aslimu. Aku benci karena aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku benci karena aku menggunakan rasa sakit yang kau berikan padaku untuk menyakiti orang lain. Aku tahu, aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi akar dari kesalahan ini adalah ketidakmampuanku untuk melepaskan. Apa yang sedang kau lakukan? Dunia ini sebenarnya cukup indah. Kita berdua cukup berlebihan. Tidak. Guru, Anda bermimpi buruk lagi. Kenapa kau tidak pernah bertanya? Kenapa padaku? Aku tidak membunuhmu. Seorang guru secara alami memiliki alasannya sendiri. Sebenarnya, aku adalah putra Lin Daoxuan. Siapakah Lin Daoxuan? Dia adalah mantan direktur biro manajemen Yolin. Dia dijebak. Tertangkap berselingkuh dengan ibuku. Pada hari ibuku meninggal saat melahirkanku. Dia mencoba menggunakan artefak waktu untuk menyelamatkan ibuku. Pada akhirnya tulang abadinya dilucuti dan dia dipenjara di penjara guntur selamanya. Dia beruntung memiliki Anda sebagai penerusnya. Dia akan sangat lega. Sebenarnya, aku tidak setuju dengan keberadaan biro manajemen Yolin. Kau bilang, kenapa dewa lebih berharga daripada manusia dan arwah?
Kenapa manusia dan dewa tidak bisa bersama? Kau bilang kenapa? Chenji tidak tahu. Ini bukan salahmu. Ini juga bukan salah kami. Dunia inilah yang salah. Guru. Di hati Chenji, guru selalu benar. Chenji. Semua yang Chenji miliki adalah milik guru. Jangan terlalu cemas. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Xiao Xiao telah diculik. Jika kita tidak segera menyelamatkannya, akan terlambat. Jangan khawatir. Xiao Xiao akan baik-baik saja. Dia sahabatku dari pantai asuhan. Kutukan pengikat jiwa terikat secara permanen. Jika perapal mantra mati, jiwa yang terikat akan langsung lenyap. Jadi jangan khawatir, baiklah. Ling Hao tidak akan menyakitinya. Baiklah. Sejak menelan izin kerjamu hingga sekarang, semua yang terjadi terasa begitu tidak nyata. Apa itu sindrom jiwa pengembara? Roh terikat bumi itu memberitahuku sekarang. Bahkan sahabatku dapat menggunakan mantra untuk mengendalikan jiwa-jiwa pengembara. Aku rasa aku terlalu stres akhir-akhir ini. Kau bilang penulis naskah, mengatur adegan berciuman berpelukan, dan mengangkat. Kapan kita akan mendapatkannya? Ini sudah lebih dari 40 episode. Aku membencimu. Sutradara bilang tidak ada lagi, semuanya sudah dihapus. Setidaknya sisakan sebagian untuk penonton. Kak Susu, bisakah kamu tidak muncul seperti ini? Ini benar-benar menakutkan. Pengembara siang Lin Yu, selamat, Anda telah menyelesaikan misi resmi lainnya. Selesai. Apa yang terjadi? Lu Xiaoxiao bunuh diri. Ding Hao yang jiwanya dia kendalikan juga menghilang. Xiaoxiao bunuh diri. Ya, ada satu hal lagi. Tang Xiaomeng, hasil wawancara terakhirmu sudah keluar. Tidak memenuhi syarat. Ini pemberitahuannya. Aku kehilangan pekerjaanku lagi. Jangan sedih, jangan sedih. Bukannya ini pertama kalinya kamu gagal dalam wawancara. Lin Yu, meskipun Anda menyelesaikan misi ini, karena Anda gagal melindungi Lu Xiaoxiao. Peringkat misi akhir Anda adalah 3 bintang. Dengan total 3 putaran misi, Anda telah memperoleh total 10 bintang. Telah ditentukan bahwa Anda tidak dapat lulus penilaian resmi. Kami menyesal memberitahu Anda bahwa aplikasi Anda untuk status resmi telah ditolak. Jadi aku harus menunggu 100 tahun lagi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukannya ini pertama kalinya kau gagal. Penilaian resmi. Direktur Z mengenai berita tentang jam saku waktu. Kami sudah membereskannya. Bagus. Selain itu, kami juga telah memperoleh beberapa informasi lain, silakan dilihat. Kau sering sekali datang ke tempatku belakangan ini. Aku membawakanmu sesuatu yang bagus. Jiwa siapa ini? Namanya adalah Lu Xiaoxiao. Mantra kendali jiwanya cukup menarik. Dia tidak hanya bisa mengendalikan jiwa, tetapi dia juga dapat merebut semua ingatan dari kehidupan sebelumnya. Teknik pengendalian jiwa perbatasan selatan. Apakah Anda menyukai hadiah ini? Apa yang kau inginkan? Syarat pertukaran. Aku tidak punya persyaratan pertukaran. Tapi, kau ingat kau berjanji padaku. Aku memberikannya padamu secara gratis. Kau harus menghidupkan kembali adikku. Aku sudah berjanji padamu. Dan aku tentu akan melakukannya. Aku Lin Daoxuan. Betapa mulianya Lin Daoxuan dulu. Tapi berapa banyak orang yang ingat sekarang? Kau bilang kau akan menyelidiki Tang Xiaomeng. Aku tidak dapat menemukan apapun tentang Tang Xiaomeng. Tidak ada informasi tentangnya. Karena dia lahir di panti asuhan, kita bahkan tidak dapat menemukan tanggal lahirnya. Tapi baru-baru ini, dia akan bergabung dengan izin kerjanya. Lupakan saja. Tidak masalah. Dengan teknik pengendalian jiwa perbatasan selatan, menghidupkan kembali adikmu sudah di depan mata.
Ngomong-ngomong, bantu aku mencari seseorang. Dia juga dari Biro Pengelolaan Pengembara. Dia pensiun 50 tahun lalu. Dia seharusnya bernama Ki ke show sekarang. Baiklah, Bagus. Jika ada kesempatan, tolong undang dia ke sini untukku. Kami teman lama ingin bertemu. Tuan. Ini dari misi Lin Yu, jiwa pengembara yang diselamatkan. Kau sudah bekerja keras. Sepuluh pengembara malam yang tersisa. Aku akan menyusun rencana untuk memancing mereka bersama. Dengan kekuatanmu saat ini, menangani mereka seharusnya mudah. 3 hari dari sekarang, atap tempat Lin Daxuan dieksekusi. Tuan. Ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya. Kalau begitu jangan katakan itu. Aku ingin mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kau bisa melakukan itu. Jadi tugas regularisasiku benar-benar bisa diselamatkan pada menit terakhir. Ki Keshu mantan pengembara. Kitua adalah seorang karyawan veteran dari sistem pengembara, pensiun 50 tahun yang lalu, dan kembali ke identitas manusianya, kembali ke kampung halamannya untuk menikah dan memiliki anak. Setelah akhirnya menikahkan putrinya, aku ingin membawa orang tua itu ke kota untuk menikmati beberapa hari yang nyaman. Hanya, Ini semua salah, karena ketamakan akan alkohol. Hari itu, aku menerima telepon dari putriku. Aku sangat bahagia sampai minum beberapa gelas tambahan. Siapa sangka aku akan pergi begitu saja. Markas menganggap bahwa Kitua adalah seorang pahlawan hebat di masa lalu. Jadi mereka mengatur agar dia memenuhi keinginannya di muka. Lin Yu, selama kau bisa mendapatkan skor sempurna dalam misi Kitua, tugas regularisasimu akan diabaikan. Disetujui langsung. Persetujuan langsung tidak masalah. Aku jamin aku akan menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Aku juga menjamin bahwa aku akan benar-benar mengawasinya untuk menyelesaikan misi dengan sempurna. Setuju tua, kamu punya koneksi yang sangat kuat. Perlakuan yang sangat istimewa. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Kitua akan diserahkan kepada kalian berdua, anak muda. Kitua, ketidakpuasan apapun jangan ragu untuk mengeluh padaku. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Menghilang lagi. Kalau begitu kami akan merepotkan kalian berdua. Itu. Kitua, kenapa kamu tidak secara singkat menjelaskan permintaanmu? Sebentar. Ya, aku sudah pergi bukan? Tapi, aku takut mengecewakan putriku. Jadi aku ingin kembali ke tubuh fisikku. Kembali dan berbicara kepada putriku. Sama sekali tidak akan menimbulkan masalah bagi organisasi. Suatu hari, 1 hari saja sudah cukup. Lalu, ini memang cukup sederhana. Lalu Kitua, aku ingin tahu, di mana tubuh fisikmu sekarang? Sudah dikremasi. Lin Yu, tubuhnya telah dikremasi. Apakah ada cara untuk kembali? Pada saat ini. Bahkan jika tidak ada cara, kita hanya bisa memaksanya. Ekspresimu. Kurasa aku pernah melihatnya di program hukum. Anti piramida. Propaganda skema, anak muda. Kau dalam bahaya. Xiao Meng. Xiao Meng tetap di rumah dan mengobrol dengan Kitua. Aku akan pergi bertanya pada Kak Lu. Aku jago dalam hal ini, kau pergi saja. Kitua, aku tidak menyombongkan diri padamu. Terakhir kali aku sendirian, bertarung dengan roh terikat bumi, selama lebih dari 100 ronde. Lin Jun, kau benar-benar mengikuti jejak ayahmu. Membantai arwah-arwah pengembara. Apa kau tidak takut dihukum dari atas?
Guru, The film was translated and narrated by M Media. guru, Keluar. Keluar dari sini. Pergi. Kak Lu, tolong bantu aku. Hanya kali ini baiklah. bukannya aku tidak ingin membantumu. Tapi masalah ini, itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Merasuki tubuh orang lain. Namun takut putrinya menderita. Menciptakan mimpi, tetapi merasa terlalu palsu. Orang tua itu bahkan tidak memiliki tubuh fisik sendiri lagi. Namun dia bersikeras untuk kembali ke sana. Katakan padaku. Selain memutar balik waktu untuk memulihkan tubuh fisik, apakah ada cara lain? Memutar balik waktu. Aku memperingatkanmu. Jangan punya ide aneh. Kamu mungkin tahu bagaimana Lin Daosuan meninggal. Jadi fokus saja pada tugas regularisasimu. Jika regularisasi ini tidak berhasil, maka tunggu saja 100 tahun lagi. Chenji, bukankah kamu sudah mati? Kenapa kamu ada di sini? Cepat, selamatkan guru. Berhenti. Putra kakak laki-lakiku, kamu berani menyentuhnya. Linju, di dalam tubuhmu, mengapa ada begitu banyak jiwa? Apa yang telah kamu lakukan? Kakak. Aku minta maaf. Aku tidak bisa menyelamatkan Ayang. Kamu akan baik-baik saja. Kak Lu. Luka luarnya baik-baik saja, tetapi jiwa-jiwa di dalam dirinya sudah mulai melawan. Jika mereka melahap jiwanya sendiri, aku khawatir bahkan jika luka luarnya disembuhkan dia tidak akan selamat. Kakak. Ini semua salahku. Di dalam diriku adalah semua jiwa dari arwah pengembara malam yang telah kubunuh selama bertahun-tahun. Aku ingin menyelamatkan Ayah. Linjul. Kak Lu. Apakah ada cara kita bisa menyelamatkannya? Satu-satunya yang bisa menyelamatkan saudaramu sekarang adalah kamu. Kalian bersaudara. Aura jiwamu adalah yang paling cocok. Jika kamu bisa mengolah tubuh dan pikirannya untuknya, mungkin ada secerca harapan. Tetapi dalam kondisinya saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertahan. Kak Lu, jangan ragu. Dia satu-satunya saudaraku. Baiklah, pergi. Kembali ke Bar Yushin. Bisakah kamu masih bertahan? Tidak masalah. Kitua, biar ku beritahu, roh terikat bumi itu sedekat ini denganku, berhadap-hadapan, tapi aku tidak takut sama sekali. Aku sendirian kabum, memberinya pukulan yang bagus. Lin Yu. Sesuatu terjadi pada Lin Yu? Nora, apa yang baru saja kau katakan? Siapa yang dalam masalah? Lin Yu. Aku harus pergi mencari Lin Yu. Itu fluktuasi waktu barusan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang manusia biasa menggenggam kekuatan waktu? Guru-guru Anda sudah bangun. Linjui. Kenapa kamu melahap pengembara malam? Seseorang bernama Wu Chang datang kepadaku. Dia memberitahuku. Selama aku bersedia membantunya, diam-diam mengendalikan pengembara malam. Dia bisa menggulingkan segalanya. Membantu kita menyelamatkan ayah kita. Dan menghidupkan kembali ibu kita. Para pengembara malam yang jiwanya aku telan. Semuanya dikendalikan oleh jiwa-jiwa terpecah kita. Tidak heran kekuatan jiwamu sangat lemah.
kakak. Kau juga bagian dari rencana mereka. Karena selain kau semua pengembara siang telah dikendalikan olehnya menggunakan metode yang sama. Begitu kau menyelesaikan promosi resmimu, mereka akan bergerak menyerangmu. Kenapa menunggu sampai aku dipromosikan secara resmi? Aku tidak tahu. Mereka tidak memberitahuku. Target mereka adalah artefak waktu. Artefak waktu. Mengaktifkan artefak waktu akan menyebabkan The gelombang film was energi spiritual. translated and narrated by M Media. Semua izin kerja Anda terbagi dari kekuatan pengembara yang lengkap pada hari Anda dipromosikan secara resmi. Izin kerja Anda akan benar-benar menyatu dengan Anda. Dan pada saat itu akan memicu berkah surgawi. Cukup untuk menutupi fluktuasi artefak. Tapi, bagaimana mereka bisa menjamin bahwa artefak itu akan terpicu saat aku dipromosikan? Kecuali pemeriksa yang bertanggung jawab atas promosi Anda adalah salah satu dari mereka. Aku celaka. Xiao Meng sendirian di rumah sekarang. Tunggu aku. Xiao Meng. Xiao Meng, Dia hanya pingsan. Kitua. Apakah seseorang baru saja datang ke sini? Bagaimana bisa Xiao Meng pingsan? Gadis kecil ini baru saja mengatakan bahwa sesuatu tiba-tiba terjadi padamu. Dan kemudian tubuhnya memancarkan semburan cahaya. Kiki Show. Zhu Laoliu. Jadi mereka adalah anak-anak Lin Daoxuan. Sungguh takdir. Jadi, ada apa dengan tubuh visimu ini? Setelah kita selesai berbicara hari ini kau harus menghapus ingatanku. Katakan padaku. Tang Xiaomeng memiliki kekuatan waktu. Apa? Bagaimana mungkin? Aku tidak tahu, mungkin itu adalah kebangkitan kekuatan dewanya. Dia langsung pingsan. Karena kelelahan, fluktuasi kekuatan dewa barusan menyapu diriku. Dan tubuh fisikku pulih. Mustahil. Di dunia ini, hanya artefak waktu di biro cabang yang memiliki kekuatan waktu. Ini bukan sesuatu yang manusia biasa sepertiku harus khawatirkan. Lakukan. Selagi tubuh fisikku masih bisa bertahan, aku harus segera bertemu kembali dengan putriku. Zhou Laoliu, kenapa kau ada di sini? Pergi bersatu kembali dengan putrimu. Wadah berisi daging ini hanya bisa bertahan selama 24 jam. Cepat. Baiklah, terima kasih. Kak Lu. Ada apa dengan Xiao Meng? Jangan khawatir, Xiao Meng hanya lelah. Lin Yu. Kamu harus ingat apa yang akan kukatakan. Biro Manajemen Yushin memiliki 2 artefak. Satu adalah artefak yang diperlukan untuk setiap direktur biro. Sarung tangan luar angkasa. Dan yang lainnya adalah upaya terakhir. Artefak waktu jam saku pemutar ulang. Selain 2 artefak ini, tidak ada tempat lain di dunia ini untuk menemukan kekuatan waktu dan ruang. Tapi, baru saja di tubuh Tang Xiaomeng, kekuatan waktu terbangun. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Tapi itu pasti ada hubungannya dengan jam saku pemutar ulang. Entah itu ayahmu, atau Wuchang yang Lin Ju sebutkan. Tujuan utama mereka adalah untuk menyerap semua kekuatan Yushin. Untuk merebut artefak dan memutar balik waktu. Jadi kamu pasti menjadi target mereka. Aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Aku harus segera kembali ke Bar Yushin untuk menjaga markas. Markas bisa berada dalam bahaya kapan saja. Baiklah, sampai jumpa di sini. Tidak mungkin aku harus mengantarmu ke mobil. Apa gunanya mengantarku ke mobil? Mobilnya tetap akan pergi ketika waktunya tiba. Aku akan menyerahkan Ning Ning padamu. Aku tenang. Di hari-hari mendatang, kalian berdua harus saling mendukung. Kembali sekarang. Kalau kau mengantarku lagi, aku akan marah.
Jangan khawatir Ayal, aku pergi. Siapa di sana? Silakan ikut dengan saya, Pak Tua. Apa yang kau inginkan? Chen Laoqi. Bukankah seharusnya aku berada di alam baka? Kenapa aku ada di sini? Jangan gugup. Anggap saja teman lama sedang bertemu. Teman lama? Anak kecil, aku tidak ingat mengenalmu. Kalau begitu aku akan terus terang. Orang yang melaporkanku waktu itu adalah Zishi kan? Siapa kau? Aku Lin Daoxuan. Kau Lin Daoxuan? Mustahil Lin Daoxuan masih di penjara. The film was translated Aku melihatnya dengan and mata kepala narrated by sendiri. M-Media. Dulu aku berencana membunuh semua Yoshen di biro. Aku ingin mengaktifkan artefak itu. Bagaimana mungkin aku tidak punya rencana cadangan? Tidak pernah ada Chen Laoqi. Itu selalu fragmen jiwaku Lin Daoxuan. Pantas saja, sangat mudah untuk menekanmu waktu itu. Kau tahu identitasnya. Dan kau masih begitu tenang. Ini hanya hidup yang sudah tua. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak akan bicara. Sebenarnya bahkan jika kau tidak bicara, dia punya cara untuk mengetahuinya. Maafkan aku. Ternyata itu dia. Semua Yushin telah ditangani. Lin Ju telah membunuh Yushin terakhir. Anakku yang baik. Api ini seharusnya kita padamkan. Jadi orang-orang yang merencanakan seluruh konspirasi ini di balik layar adalah kamu. Dari suaranya, kau sudah tahu. Tentu saja aku tahu seseorang akan mengkhianati perusahaan. Tapi aku tidak menyangka itu adalah kamu dan si ketujuh. Kak Lu. Ini aku kembali. Kakak. Kamu Lin Lauda. Akulah yang menyeretmu ke bawah saat itu. Lalu di mana si ketujuh? Tidak pernah ada ketujuh tua. Dia hanya rencana darurat yang kutinggalkan. Kakak. Aku tidak peduli apa yang kamu rencanakan kali ini. Aku ingin kamu berhenti. Kedua putramu sudah dewasa sekarang. Mereka tidak bisa menangani Anda, menghancurkan alam dewa pengembara lagi. Lalu adikku mati sia-sia. Kakak. Kamu adik Suksin. Kak Lu. Kau tidak bisa menghentikanku. Tentu saja aku tahu itu. Namun, aku masih akan mencoba menghentikanmu kakak, bahkan jika itu merenggut nyawaku. Kakak, beberapa hari kedamaian ini yang akhirnya kita capai tidak tahan dengan kehancuranmu. Chen Laoqi, ternyata benar itu kau. Sepertinya kau sudah mencurigaiku sejak lama. Sayang sekali kau selangkah terlalu lambat. Aku hanya penasaran. Siapa yang bisa membalikan lo susu? Melawanku tepat di depan hidungku. Aku memikirkan semua orang dari dulu. Lau udah dikurung di penjara, Rod. Lau Ais dan Lau San menggali pasir di bawah sungai Tian. Lau Si dan Lau Wu mungkin hanyalah debu sekarang. Yang paling gelisah Lau Liu, menjagaku di gerbang. Kau The Chen film Laoqi, was translated seorang pengarsip and biasa. narrated by M-Media. Apakah kau juga ingin memberontak seperti Lin Daoxuan? Kepiting kecil.
Kau tidak tumbuh sama sekali selama bertahun-tahun ini. Apa yang kau katakan padaku? Kau bukan Chen Laoqi. Kau Lin Daoxuan. Akhirnya menyadarinya. Pantas saja. Pantas saja. Kakak ipar, jangan buang-buang napasmu padanya. Tujuan kita adalah artefak. Mencoba membunuhku di markasku sendiri? Zaman sudah berubah. Begitu alarm markas berbunyi, semua dewa pengembara akan kembali. Kau hanya jiwa yang terpeka. Berapa banyak yang bisa kau bunuh? Tidakkah kau merasa aneh? Alarm sudah berbunyi begitu lama. Mengapa tidak ada yang kembali? Apa maksudmu? Kau meremehkanku. Kau pikir aku tidak akan mengurus dewa pengembara kecil itu. Jadi aku bisa fokus untuk berurusan dengan seorang pengkhianat sepertimu. Guru, aku salah guru. Aku hanya ingin menyelamatkan hidupku saat itu. Guru, aku tidak menyangka mereka akan menjatuhkan hukuman mati padaku. Guru, maafkan aku guru. Aku salah. Baiklah. Serahkan artefak waktu. Guru, artefak waktu tidak ada di cabang. Setelah kejadianmu saat itu, para petinggi mengambil artefak itu. Aku tidak tahu di mana itu. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Guru, kau harus percaya padaku. Guru, aku benar-benar tidak tahu guru. Kau masih tidak sabaran. Kau tidak bisa membunuhku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku tahu di mana artefak itu. Aku tahu. Akulah satu-satunya di dunia ini yang tahu. Jika kau membunuhku, tidak ada yang akan tahu. Aku lebih percaya apa yang kulihat. Tuan. Zizi, kau telah berjasa besar dengan melaporkan ini. Biro Manajemen Yoshin Cabang Manusia. Posisi direktur berikutnya adalah milikmu. Terima kasih Tuan. Namun artefak waktu itu tidak aman untuk menyimpannya di biro. Jadi, pergilah ke dunia manusia dan temukan seorang bayi secara acak. Bunuh semua kerabat dekatnya. Menggunakan sarung tangan luar angkasa, tempatkan artefak waktu di dalam tubuhnya. Ganti inang setiap 30 tahun. Zizi, mengerti? Kembalikan Xiaomeng padaku. Tan Xiaomeng. Tidak heran. Kaklu. Lin Yu, Lin Ju. Ayahmu akan membantai Biro Manajemen Yushin. Apel, bukankah ayah kita dikurung di penjara, Rod? Paman ketujuh. Paman ketujuh adalah pecahan jiwa ayahmu. Paman ketujuh. Dan Susu. Mereka berdua melukaiku seperti ini. Susu. Dan kakak Susu. Dia adik ibumu. Selama bertahun-tahun ini, dia berada di markas Biro Manajemen Yushin. Untuk hari ini, mereka sudah pergi ke markas. Mereka akan berjuang untuk artefak. Kalian pergi cepat. Pergi cepat. Lin Jui. Ayo pergi. Peserta pelatihan Daiyushen Lin Yu. Sayang sekali, tingkat kesulitan misi terakhirmu sudah di luar nalar. Tidak ada harapan untuk promosimu. Di mana paman ketujuh? Dia ada di atap gedung markas,
menunggu kalian berdua bersaudara. Dia memiliki sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kalian, tetapi hanya kalian berdua yang boleh pergi. Semua yang lain tetap di sini. Mustahil. Aku tidak akan meninggalkan Xiao Meng di sini sendirian. Apa yang memberimu hak untuk bernegosiasi denganku? Aku bisa saja dengan mudah menyingkirkanmu terlebih dahulu, dan kemudian pergi bertanya padanya sendiri. Aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya diperintah untuk menahanmu di sini. Kau pergi. Biasanya, pergi bersamamu akan lebih berbahaya daripada tinggal di sini. Pilihan cerdas. Chenji, Tuan saya di sini. melindungi adik ipar sesuai perintah. Ya, Tuan. Kakak, ayo pergi. Kupikir, kita punya banyak pertanyaan untuknya. Xiao Meng. Lindungi dirimu. Tunggu aku kembali. Jangan terlalu sentimental. Kamu di sini. Aku minta maaf. Aku sudah lama berbohong padamu. Jadi paman ketujuh adalah kau. Orang yang membuatku melahap pengembara malam. Dan Wei Chang juga. Ya, Kamu adalah ayah kami Lin Daxuan. ya. Ayah macam apa yang menghasut putranya sendiri untuk memakan orang. Kau membuatku melahap begitu banyak pengembara malam. Aku benar-benar minta maaf. Kamu pikir permintaan maaf sederhana sudah cukup? Sebagai putra-putraku, kalian juga adalah pengembara terakhir di dunia ini. Aku dengan tulus berharap agar kalian dapat menyumbangkan segala yang kalian miliki dan bergabung denganku. Berikan aku semua kekuatan pengembara kalian. Kamu ingin membunuh putra-putramu sendiri? Apakah kamu tahu bagaimana ibumu meninggal? The film was translated and Bukankah narrated dia by meninggal M saat Media. melahirkan? Tidak. Dia dibantai oleh para pengembara dari administrasi pengembara. Aku hanya ingin merebut artefak waktu dan menghidupkannya kembali. Dengan kemampuanmu mencuri artefak. Kenapa membunuh begitu banyak pengembara? Karena hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan pengembara, aku dapat mengaktifkan potensi penuh artefak waktu. Aku tidak punya pilihan. Jadi kau mengumpulkan kekuatan pengembara untuk menghidupkan kembali ibu. Administrasi pengembara menetapkan bahwa manusia dan dewa tidak bisa bersama. Aturan omong kosong macam apa itu? Bersama berarti dibantai. Lin Yu, katakan padaku, apakah kamu mencintai Tang Xiaomeng? Jika administrasi pengembara mengirim 100 pengembara untuk membantainya, apa yang akan kamu pilih? Aku akan melenyapkan semua pengembara. Kedengarannya masuk akal. Kita berpikiran sama. Lin Jui. Tapi aku paling benci dibohongi. Xiao Meng, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Susu. Bicara. Sebentar lagi ketika Lin Daosuan mengambil artefak waktu dari tubuhmu, bisakah kau tidak melawan? Apakah sakit? Jika itu kematian instan, seharusnya tidak sakit. Aku berbohong padamu. Lihat betapa gugupnya dirimu. Artefak ini untuk apa? Panggil Guntur Surgawi. Menghancurkan dunia. Lalu mengapa? Menyimpannya bersamaku. Kau banyak bertanya. Tapi itu tidak masalah. Sudah waktunya aku membawamu ke sana. Seharusnya Lin Daosuan sudah melahap kedua putranya. Sekarang, apa? Dia bahkan tidak menyayangi putranya sendiri. Masa muda memang luar biasa. Berhenti. Lin Yu, kau baik-baik saja? Chenji,
Sepertinya aku membawa Tang Xiaomeng terlalu cepat ke sini. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkan artefaknya dulu baru bicara nanti. Xiaomeng, Lin Yu, aku menyarankanmu untuk tidak bertindak gegabah sekarang. Tunggu sebentar. Xiaomeng, Jangan bergerak. Mengerti? Akhirnya aku mendapatkannya. Selamat saudara ipar. Aku sudah menunggu selama ratusan tahun. Akhirnya aku bisa membalaskan dendam adikku. Balas dendam? Bukankah kamu bilang menghidupkan kembali sebelumnya? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kaulah yang membunuh adikku? Jadi kamu sudah tahu selama ini. Aku selalu tahu kau menipu adikku. Untuk memancingmu masuk, aku sudah memberitahumu. Sarung tangan luar angkasa dan jam saku pemutar waktu dapat membawa kekuatan yang sangat besar. Tetapi kesengsaraan guntur surgawi yang mereka tarik mungkin tidak dapat kau tahan. Apa yang kamu katakan? Waktunya hampir tiba. izin kerja sementara saya. 12 jam sudah habis. Lin Yu, Lin Ju, tidakkah kalian ingin membalaskan dendam ibu kalian? Picu guntur surgawi. Tang Xiaomeng. 3 bulan kemudian. Tuan Lin, ini adalah sistem dewa pengembara yang baru dirancang. Garis besar reformasi. Di masa depan kelas pekerja tingkat bawah akan dieliminasi. Sistem penilaian kapal untuk dewa pengembara. Dan pendaftaran pernikahan antara manusia dan dewa. Tidak lagi dibatasi oleh garis keturunan ilahi. Jika tidak ada pertanyaan, silakan tanda tangani. Baiklah, biar kulihat. Kami juga telah melonggarkan kualifikasi untuk merekrut pekerja sementara. Ini adalah daftar pelamar baru. Jika Anda punya waktu, saya akan mengundang mereka untuk wawancara. Saat ini. Halo guru, nama saya Tang Xiaomeng. Aku sudah menjadi jiwa pengembara selama sebulan. Acara bakat yang aku persiapkan adalah lagu Itu Dia. Itu dia, itu dia. Itu dia, itu dia. Teman kita Nisa kecil. Kak Akalu, bisnisnya sangat bagus hari ini. Bisnisku yang bagus adalah bisnisku. Kamu bilang kamu akan membayar kembali anggurku bulan lalu. Aku pasti akan membayarmu kembali bulan depan. Lin Yu. Lin Yu, aku lulus wawancara. Aku tidak harus naik dan berinkarnasi. Xiao mengada di sini. Saudari Lu. Pasti. Jika anak itu Lin Jun berani mengecewakanmu, aku akan memukulinya sampai mati ketika aku kembali. Bagaimana hasilnya? Kamu tidak menyanyi vals hari ini kan? Hanya sedikit. Tapi tidak apa-apa. Aku seorang Nigit Wandering Deity magang sekarang. Itu luar biasa. Lin Yu, kamu masih seorang intern dewa pengembara siang kan? Jika ini terus berlanjut, Xiao Meng akan menjadi dewa penuh sebelum kamu. Mari kita ganti topik pembicaraan. Ada satu hal lagi. Aku sudah mempelajari mantra alat ritual. Begitu cepat. Sistem sihir apa yang ditugaskan markas besar kepadamu? Akan kutunjukkan padamu. Baik. Sasuke, Chidori.